Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diana Novera dan rekan saya Cynthia Utami Prastia. Pada kesempatan kali ini kita berada pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai media, sumber belajar, dan pembelajaran. Silakan simak tayangan berikut ini. Nah, setelah memperhatikan gambar tersebut, apakah teman-teman bisa membedakan manakah yang lebih baik? Nah, simpan jawaban itu nanti dan silahkan perhatikan lagi slide berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan maksud dari gambar tersebut. Nah, proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dengan siswa dan pada lingkungan kita antara dosen dengan mahasiswa. Dan komunikasi timbal balik terjadi di dalamnya yang berlangsung dalam situasi eduktif untuk mencapai tujuan belajar. Dan tentu saja itu menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Cynthia Utami Prastia. Kepada Cynthia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Utami Prastia dari Pendidikan Masyarakat kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai media pembelajaran. Sebelumnya kita ke pengertian media. Secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian anak didik untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan. Baiklah, yang kedua yaitu sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu, baik yang sengaja dirancang maupun yang telah tersedia, yang dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membantu atau membuat peserta didik dalam belajar. Baiklah, materi selanjutnya adalah komponen-komponen dalam sumber belajar. Adapun beberapa komponen dalam sumber belajar yaitu pesan, merupakan sebagai pelajaran atau informasi. Yang kedua ada orang, merupakan sebagai penyimpan, pengelola, dan penyaji pesan. Yang ketiga ada bahan, merupakan untuk disajikan melalui penggunaan alat-alat. Yang keempat ada alat, yaitu untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. Yang kelima ada teknik, merupakan acuan yang disampaikan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan. Yang keenam ada lingkungan, merupakan situasi sekitar atau tempat pesan diterima. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yaitu sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru menuju penerima atau siswa. Adapun manfaat media pembelajaran, yang pertama adalah untuk mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Yang kedua, untuk mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungannya. Yang kelima, menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keenam, dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang ketujuh, membangkitkan motivasi dan rangsangan anak untuk belajar. Yang kedelapan, membangkitkan keinginan dan minat guru. Dan yang terakhir, untuk memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari konkret sampai hal yang bersifat abstrak. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu landasan penggunaan media pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Diana Novera. Kepada saudari Diana saya persilakan. Nah, baiklah. Setelah kita mengetahui fungsi dan
dan manfaat media pembelajaran, tentu saja kita perlu tahu landasan penggunaan media pembelajaran. Nah, pada landasan penggunaan media pembelajaran terdapat 4 landasan. Yang pertama ada landasan psikologis, landasan teknologis, landasan empirik, dan landasan filosofik. Nah, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan slide berikut. Landasan penggunaan media pembelajaran dibagi menjadi 4. Nah, sekarang saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ada landasan psikologis. Nah, untuk landasan psikologis itu sendiri, belajar adalah proses yang kompleks dan unik. Artinya, seseorang yang belajar melibatkan segala aspek kepribadiannya, baik fisik maupun mental. Nah, pada pembelajaran kita tentu harus memiliki mental dan baik pada fisik. Tidak hanya mental, fisik pun juga. Tidak hanya fisik, mental pun juga. Nah, sekarang jika tidak memiliki mental, bagaimana seorang siswa atau mahasiswa akan menerima pembelajaran dengan baik? Jika mentalnya saja sudah tidak baik. Nah, di situ kita bisa mengambil contoh terhadap orang yang memiliki kelemahan pada pemikiran. Nah, kemudian pada landasan teknologis, media pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Berarti pada pembelajaran tentu kita memiliki suatu tujuan dan terkontrol. Maka jangan sampai pembelajaran itu tidak punya kontrol dalam penyampaiannya dan tidak memiliki suatu tujuan. Untuk apa kita belajar jika tidak mempunyai tujuan? Nah, dan tentu saja kita harus memiliki ide atau prosedur dalam melakukan proses pembelajaran agar berlaku kompleks dan terpadu. Nah, kemudian bisa kita lihat ada landasan empirik. Landasan empirik itu yaitu menjelaskan bahwa pemilihan dan penggunaan media hendaknya jangan didasarkan pada kesukaan atau kesenangan pengajar, tetapi dilandaskan pada kecocokan media itu dengan karakteristik siswa, di samping kriteria lain yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, di situ bisa kita ambil bahwa suatu pembelajaran alangkah lebih baiknya jika itu didasarkan pada karakteristik atau kecocokan pada siswanya, bukan pada pengajarnya. Jika suatu pembelajaran didasarkan pada pengajarnya, kesukaan pengajarnya maksudnya, nah tentu tidak seluruh siswa akan mengerti dengan apa yang disukai oleh pengajarnya. Maka lebih baik pengajarlah yang lebih mencocokkan diri dan menyesuaikan media tersebut dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswanya. Nah, kemudian ada landasan filosofis. Nah, proses pembelajaran tidak lepas dari usaha pencarian kebenaran yang terdiri dari kegiatan berlogika, beretika, dan berestetika. Proses pencarian kebenaran inilah yang merupakan ranah filsafat, yaitu berlogika. Nah, di situ bisa kita lihat kan, proses pembelajaran itu tidak akan pernah terlepas dari kebenaran. Berarti harus memiliki yang namanya etika, harus berlogika dan berestetika. Maknanya berlogika tadi yaitu suatu pembelajaran tidaklah lepas dari logika, berarti pembelajaran tersebut memang bisa dipikirkan secara umum dan secara awam juga bisa dipikirkan, bisa dicari dan bisa kita buktikan, dan tentu saja tidak mengada-ngada. Nah, pada contohnya saja, jika kita mempelajari sesuatu yang mustahil terjadi, seperti pembelajaran benda itu
bergerak sendiri, tidak mungkin kita bawakan itu suatu pelajaran kalau itu adalah setan. Belum tentu. Nah, tentu saja pembelajaran kita itu yang masuk logika dan tidak mengada-ngada. Bukan kebohongan ya, tentu masuk logika, bisa dipikirkan secara jernih. Kemudian ada beretika. Tentu dalam pembelajaran kita juga perlu etika. Tidak hanya siswa, pengajar pun juga. Kita balikan, jika siswa melakukan tindakan yang tidak beretika, contohnya saja, guru sedang mengajar, siswanya main HP, tidur, makan, dan lain sebagainya. Itu merupakan tindakan yang kurang etika. Maaf. Dan kemudian juga bisa kita ambil contoh bahwa pada pengajar belum tentu dia bebas. Dia juga perlu etika. Tidak mungkin seorang pengajar ketika mengajari siswanya, ketika menerangkan di depan sambil merokok. Apakah itu etika? Tidak. Nah, kemudian berestetika. Suatu pembelajaran hendaknya memiliki suatu keindahan yang bisa diambil nilainya, atau kita bisa merasakan suatu nilai-nilai yang ada pada pembelajaran tersebut. Nah, jadi tentu perlu dalam pembelajaran menurut landasan filosofis. Nah, tentu tidak luput dari pencarian kebenaran, yang mana berlogika, beretika, dan berestetika tadi. Nah, pencarian kebenaran inilah yang merupakan ranah filsafat, yaitu berlogika. Nah, kemudian selanjutnya adalah media sebagai sumber belajar. Media sebagai sumber belajar diakui sebagai alat bantu auditif, visual, dan audiovisual. Penggunaan ketiga jenis sumber belajar ini tidak sembarangan, tetapi harus disesuaikan dengan perumusan tujuan instruksional dan tentu saja dengan kompetensi guru itu tersendiri. Nah, kita kan sudah mendengarkan penjelasan dari awal. Tentu kita bisa menarik kesimpulan, yaitu media adalah komponen komunikasi yang berfungsi sebagai perantara atau pembawa pesan dari pengirim ke penerima. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, yaitu bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Ditinjau dari proses pembelajaran sebagai proses komunikasi, maka fungsi media adalah sebagai pembawa informasi dari sumber atau guru ke penerima, bisa disebut dengan siswa. Nah, sekarang kita sudah lebih tahu kan bagaimana pentingnya media dalam suatu pembelajaran. Nah, kepada teman-teman yang kurang paham atau yang ingin mempertanyakan sesuatu, silakan jawab di kolom komentar. Silakan isi pertanyaannya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya seperti salah kata dan semacamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.